Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM A12 2021 06695. Di sini saya akan membahas tentang proyek UAS Manajemen Big Data yang diampu oleh Bapak Dr. Farih Alzami. Di sini saya akan membahas tentang exploratory data analysis mengenai pengunjung di sebuah mall. Yang pertama di sini kita import library dulu. Import library diperlukan untuk ketika kita menggunakan fungsi-fungsi atau objek-objek yang telah didefinisikan di library ini. Seperti ini. Lalu kita load Google Drive. Load Google Drive digunakan untuk mengkoneksikan antara Google Colab dengan Google Drive. Lalu load dataset. Di sini kita akan menggunakan segmentation data ini untuk digunakan di Google Colab. Lalu ada data head dan data info. Selanjutnya mengecek apakah ada data yang sama atau duplikasi data, dan hasilnya 0 yang menandakan tidak ada duplikasi data. Selanjutnya kita akan menuju ke EDA, di mana kita akan mendistribusikan satu persatu dari sebuah kolom EDA. Yang pertama itu distribusi of age atau umur. Bisa dilihat data menunjukkan pengunjung paling banyak berada pada umur 26 dan 27 tahun. Lalu distribution of income. Data menunjukkan paling banyak berpenghasilan antara 105 sampai 110 ribu US dollar. Lalu distribution of education. Pada angka 1 ini menunjukkan high school, angka 2 university, 0 itu other, 3 graduate school. Di sini pembeli terbanyak masih menempuh di pendidikan SMA atau high school. Lalu distribution of marital status. Pembeli di sini dikatakan hampir sama, namun masih tetap banyak yang single, yang sebelah ini. Lalu distribution of sex. Data menunjukkan 0 untuk male atau laki-laki dan 1 untuk female. Di sini juga masih terbilang tipis, namun tetap masih banyak yang laki-laki atau male. Selanjutnya distribution of settlement size. Angka 0 menunjukkan small city, angka 1 menunjukkan mid size city, angka 2 menunjukkan big size city. Dan rata-rata pembeli masih banyak yang berpendudukan di small city. Selanjutnya distribution of occupation. Angka 1 menunjukkan skilled employee, angka 0 menunjukkan unskilled, angka 2 menunjukkan manajemen atau wira swasta, perwira swasta. Dan data menunjukkan pembeli terbanyak memiliki skill. Selanjutnya distribusi di tiap fitur. Nah, ini merupakan categorical variable distribution, di mana female itu berjumlah 914 dan male berjumlah 1086. Selanjutnya ini male yang non single dan ini yang single.
Lalu di sini ada graduate school, other atau unknown, university, dan high school. Lalu ini jumlah high qualified employee, unskilled employee, dan skilled employee. Lalu di sini ada big city, mid size city, dan small city. Selanjutnya variabel continue distribusi, dimana ini adalah age histogram dan ini income histogram. Sebenarnya di sini adalah penggabungan dan perbandingan antara gender dan marital status distribution, dimana di sini merupakan diagram laki-laki yang single itu 76,3% dan non single 23,7%, dan female non single 80,5% dan yang single 19,5%. Selanjutnya gender dan education distribution. Yang laki-laki paling banyak itu high school dengan 63,4%, diikuti dengan other atau unknown sebanyak 23,5%. Lalu untuk female masih sama, high school paling banyak yaitu 76,4%, diikuti university sebanyak 17%. Lalu gender, age, and marital status distribution. Di sini untuk male yaitu status single dengan rata-rata umur sekitar 39 tahun. Lalu yang single dengan rata-rata umur 33 tahun. Lalu untuk yang female rata-rata itu umur 35 tahun untuk yang single, dan non single rata-rata berumur 33 tahun. Lalu bar chart on income analysis. Ini analisis untuk income dari setiap kolomnya. Untuk female yaitu rata-rata berpenghasilan 112,85 ribu US dollar. Untuk yang laki-laki 127,775 sekian. Dan yang single dan female itu 118,13 sekian, dan yang single 123,736 sekian. Sebenarnya ini merupakan income dan umur, dimana paling tinggi yaitu umur 72 tahun menghasilkan 224.000 sekian. Lalu untuk other atau unknown itu berpenghasilan 115.000 sekian, high school 116.000 sekian, lalu university 145.000 sekian, graduate school 146.000 sekian. Lalu ini unskilled employee 90.000 sekian, skill employee 125.000 sekian, lalu highly qualified employee 176.000 sekian. Dan ini small city 101.000 sekian, mid size city itu 137, sekian, big city 143, sekian. Selanjutnya itu data pre-processing. Kita melihat data infonya terlebih dahulu, di mana semua data tipenya itu integer. Lalu lanjut data head. Di sini kita menormalisasi data menggunakan scale.
Lalu menuju ke clustering tahap 1. Di sini kita cek nilainya apakah melebihi dari 70% dan hasilnya 0,9 atau 90%. Karena nilainya sudah melebihi 70%, maka bisa dilanjutkan ke K-means. Namun sebelum itu, untuk keperluan visualisasi data kita menggunakan PCA. Dan seperti ini hasil dari PCA reduce dimension. Lalu kita clustering tahap 2 menggunakan K-means. Ini merupakan skor elbow untuk clustering K-means dengan nilai elbow di K sama dengan 4. Titik potongnya berada di 4. Selanjutnya distribution of clusters, di mana di sini terdapat 0, 1, 2 dan 3 cluster. Lalu evaluasi cluster, perbandingan cluster size. Pada cluster 0 lebih banyak female, cluster 2 lebih banyak male, cluster 2 lebih banyak, cluster 1 lebih banyak male, cluster 2 female, cluster 3 male. Selanjutnya perbandingan cluster marital status. Untuk 0 single dan 1 non single. Pada cluster 0 paling banyak itu non single, cluster 1 paling banyak itu single, cluster 2 non single, cluster 3 single. Lalu selanjutnya cluster education, dimana untuk nilai 0 itu other, nilai 1 high school, nilai 2 university, dan nilai 3 graduate. Untuk cluster 0 yaitu high school, cluster 1 university, cluster 2 high school, cluster 3 high school. Selanjutnya perbandingan cluster occupation, dimana untuk 0 itu unskilled, 1 skilled employee, 2 manajemen atau perwira swasta. Untuk cluster 0 itu skill employee, cluster 2 manajemen, cluster 1 manajemen, cluster 2 unskilled, dan cluster 3 skilled employee. Selanjutnya perbandingan cluster age atau umur. Pada cluster 0 di sini paling banyak yaitu kisaran umur 25 sampai 34 tahun, diikuti dengan 35 tahun sampai 44 tahun, lalu 45 sampai 60 tahun. Di cluster 1 paling banyak itu di kisaran umur 45 sampai 60 tahun, lalu 25 sampai 34 tahun, 35 sampai 44 tahun, lalu diikuti 25 sampai 34 tahun. Cluster 2 paling banyak itu di kisar 25 sampai 34 tahun, diikuti 35 sampai 44 tahun, lalu under 25 tahun. Cluster 3 itu di kisaran 25 sampai 34 tahun, diikuti 35 sampai 44 tahun, lalu 45 sampai 60 tahun. Ini merupakan K-means cluster dari umur dan income.
dimana klaster 0 itu kisaran memiliki income di 110, lalu klaster 1 sekitar 200.000, klaster 2 itu 50 sampai 100.000, klaster 3 itu 150 sampai 200.000. Ini merupakan kami cluster umur dan occupation seperti ini. Lalu ini kami cluster antara age dan settlement size. Lalu kita menuju ke kesimpulan. Kesimpulan pada klaster kosong, seksnya itu female, age yang paling dominan berada di kisaran 25 sampai 34 tahun, marital statusnya non single, education high school, occupation skilled employee, income sekitar 110.000 dolar. Settlement size-nya itu di small city. Lalu untuk klaster 1, seksnya male, umurnya itu kisaran 25 sampai 34 tahun sebanyak 22,8%, 35 sampai 44 tahun 27,7%, 45 sampai 60 tahun itu 29,7%. Marital statusnya single, education high school dan university, occupation management atau wira swasta, income-nya sekitar 200.000 dolar. Lalu settlement size-nya mid size city. Lalu untuk cluster 2, seksnya itu female, age-nya itu kisaran 25 sampai 34 tahun berada di 43,6%, 35 sampai 44 tahun kisaran 24,8%, di bawah 25 tahun itu 21,8%. Marital statusnya non single, education high school, occupation unskilled, income sekitar 70.000 dolar. Settlement size di small city. Cluster 3, seksnya itu male, age-nya kisaran 25 sampai 34 tahun dengan 31%, 35 sampai 44 tahun 30%, 45 sampai 60 tahun 23%, marital statusnya single, education high school, occupation skilled employee, income sekitar 145.000 dolar. Lalu settlement size-nya big city dan mid size city. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.